Oke, disiarkan langsung dari Studio Tasya FM Jalan Raya Gantiang Kubang, Kecamatan Gubeng, Kabupaten Limau Kota. Selamat datang di jaringan Mnet Radio, pemersatu hati selalu dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sehat mari pro dimanapun berada. Kembali lagi pada sore hari ini bersama Rizky di sini tentunya di ajang kesayangan kita, yaitu Tausiah Ramadan. Baiklah sahabat, masih di langkah kerja yang ke-23 di bulan April tahun 2021 yang bertepatan juga dengan hari Jumat sekarang ya. Di tanggal 11 ya, bulan Ramadan ya, tahun 1442 Hijriah, hari ke-11 ya puasa kita pada hari ini. Baiklah sahabat sehat mari pro dimanapun berada, harus ucapkan selamat sore dan selamat menunggu waktu berbuka tentunya. Mari sama-sama kita menunggu dengan menjalankan hal-hal yang bermanfaat tentunya. Salah satunya adalah dengan mendengarkan tausiah atau siraman rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz kita nanti gitu ya. Seperti biasa ya sahabat sehat mari pro, selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga formasi 18 waktu Indonesia Barat nanti, Rizky di sini akan menemani bersama Ustadz kita ya, Ustadz UG, yang mana beliau akan menyampaikan tausiah di ruang dengar kita semua. Dan juga setelah tausiah disampaikan nanti, Rizky menerima sahabat dimanapun berada yang mau bertanya gitu ya, yang ada mungkin yang mau ditanyakan, insya Allah Ustadz kita di sini akan memberikan jawaban gitu ya. Baiklah selamat sore dan salam kompak selalu untuk sahabat sehat mari pro dimanapun berada, pendengar setia M Radio 91,2 FM di Kabupaten Sijunjung sana ya. Juga selamat sore untuk yang berada di kawasan Bukit Tinggi, pendengar setia SKFM 89,7. Juga di kawasan Padang Pariaman sana, pendengar setia Piaman FM 100,6. Juga di Kabupaten Pesisir Selatan, pendengar setia Garis Pantai 92,0 FM. Juga di kawasan Kota Solo ada Belibis FM 87,9. Juga di kawasan Kabupaten Dharmasraya sana ada Dharma FM 91,3. Kemudian selanjutnya juga masih di kawasan Dharmasraya di batas Sumatera Barat dan Jambi sana ya, pendengar setia Prolibas 101,3 FM. Juga di kawasan Provinsi Jambi, Kabupaten Bungo ada Jaya FM 91,9. Juga pendengar setia MC Radio 90,8 FM di Kabupaten Tebo. Kemudian umumnya untuk sahabat-sahabat yang beragama Islam tentunya, sahabat muslim dimanapun berada yang sedang menjalankan ibadah puasa ya pada hari ini, selamat mendengarkan. Dan insya Allah ya pada kesempatan kali ini kita langsung sapa saja Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya pada sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat terus Ustadz ya. Insya Allah. Sesuai dengan cuaca kita pada hari ini ya, cukup cerah. Alhamdulillah. Biasanya mendung-mendung gitu Ustadz ya. Iya. Tapi alhamdulillah sore hari ini cerah. Oke Ustadz, bagaimana pada sore hari ini apa yang akan menjadi pembahasan kita? Ya insya Allah kita angkat tema pembagian hari di bulan Ramadan. Pembagian hari di bulan Ramadan ya. Baiklah sahabat sehat mari pro dimanapun berada, kita sama-sama dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Jangan lupa ya, sama-sama berniat untuk menuntut ilmu tentunya. Sama-sama kita dengarkan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, sikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
kaum muslimin, sahabatku, dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, yang menciptakan semua yang ada di atas bumi ini, sehingga semuanya memberikan kita suatu pelajaran. Kita ambil suatu hikmah dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin lihat air, bagaimana melepaskan dahaga kita, bagaimana pula angin yang menyejukkan hati kita, bagaimana pula benda-benda lain yang begitu membuat mata kita terpesona, sehingga apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebetulnya memberikan suatu hikmah, suatu keuntungan bagi kita manusia. Kenapa? Semuanya ada hikmahnya. Maka dengan segala apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pergunakanlah segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Ketika kita pandai mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Ketika kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka la azidannakum, kata Allah, aku akan tambah nikmatku kepadamu. Jika kalian tidak pandai bersyukur kepadaku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Insya Allah kita akan terjauh dari yang namanya azab Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sahabatku, dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita peruntukkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang pantas kita contoh dalam kehidupan, yang pantas kita jadikan tauladan, agar setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ati Allah wa ati Rasul, maka insya Allah kita akan selamat dalam menempuh kehidupan, baik dalam menempuh kehidupan dunia yang ada batasnya, yang fana, yang tidak selamanya, ataupun dalam menempuh kehidupan akhirah yang tidak ada batasnya, yang kekal abadi untuk selamanya. Kaum muslimin, sahabatku, dimanapun Anda berada, kita pada saat ini masih Allah perkenankan untuk diberikan kesempatan menambah keimanan, menambah ketakwaan, menambah amalan kebaikan, dan mempertebal ibadah kita sampai pada saat ini. Artinya apa? Kita masih diberikan suatu kesempatan hidup pada bulan Ramadan tahun ini sampai detik ini. Maka sesungguhnya ketika kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menambah iman dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sia-siakan kesempatan itu sebelum kesempatan itu Allah ambil dari kehidupan kita. Kenapa? Karena Ramadan di setiap malamnya, di setiap siangnya, sampai hari yang ke-29 atau 30, maka sebetulnya satu bulan Ramadan itu penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, bahkan di antaranya ada pembebasan daripada api neraka.
Maka oleh sebab itu tema yang kita angkat pada saat ini adalah pembagian hari pada bulan Ramadan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, mungkin kita telah sering mendengar bagaimana seperti apa pembagian bulan Ramadan itu. Bahkan setiap malamnya ada suatu pengajian yang kita dengar di masjid-masjid ataupun di musola-musola yang tentunya mungkin ada yang menyampaikan tentang pembagian bulan Ramadan ini. Namun pada kesempatan ini, untuk sekedar mengingatkan dan mengulang kembali, mari kita pecahkan dan mari kita sampaikan uraian berikut ini tentang bagaimana dan apa saja pembagian yang ada pada bulan Ramadan ini. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW bersabda bahwa pada bulan Ramadan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pada 10 hari pertama. Apa makna atau hikmah yang dapat kita ambil daripada 10 malam pertama itu? Pada malam 10 pertama itu adalah malam yang rahmat. Artinya apa? Semua rahmat Allah turunkan kepada kita. Pada 10 pertama itu banyak rahmat Allah yang bisa kita gapai sebetulnya. Allah menurunkan kepada siapa yang mengharapkan rahmat Allah dengan cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam rahmat penuh dengan kasih sayang. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan terkabulnya doa kita sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita berada dalam rahmat Allah. Rahmat Allah ketika Allah telah berikan kepada hambanya, maka hambanya akan gampang untuk dekat kepada Allah. Ketika hamba Allah telah dekat kepada Allah, maka apapun yang diminta oleh hambanya kepada Allah akan gampang Allah kabulkan. Bukankah di setiap doa kita mengharapkan bahwasanya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pada malam 10 pertama yang telah kita lalui itu, sebetulnya begitu banyak rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Baik itu rahmatnya di ketika siang kita menahan haus dan lapar, baik itu rahmatnya di ketika malam kita mendirikan malam Ramadan penuh dengan rahmat. Sekalipun hujan lebat sebetulnya penuh dengan rahmat. Artinya apa? Bulan Ramadan 10 malam pertama adalah bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di ketika manusia yang beriman tadi menyanyiakan malam 10 pertama itu, maka rugilah manusia dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwasanya 10 malam kedua itu dinamakan dengan malam maghfirah. Apa itu? Malam yang penuh dengan keampunan. Bukankah manusia di atas dunia ini, siapa saja mereka, mungkin mulai daripada Nabi Adam alaihi salam sampai kepada kita dan umat setelahnya, penuh dengan salah dan dosa. Gak ada manusia di atas dunia ini yang tidak bersalah. Dan kesalahan itu memicu timbulnya dosa. Dan dosa itu akan mengantarkan manusia ke neraka. Maka oleh sebab itu agar kita
tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita harapkan adalah tak lain dan tak bukan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah telah mengampuni dosa kita, maka insya Allah Allah berikan suatu tempat yang sangat mulia nantinya di akhirat kelak, yang dinamakan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka 10 malam kedua ini adalah malam yang penuh ampunan. Maka banyaklah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak kita melakukan solat-solat sunnah, banyak baca Al-Quran, banyak beristighfar, banyak bersedekah dan lain sebagainya, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah mulianya bulan Ramadan, lengkap semuanya, universal menyeluruh, ada semuanya, rahmatnya ada, ampunannya pun juga ada. Kalau manusia yang beriman tadi sudah dilimpahkan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah telah berikan kepada mereka, lalu diampunkan dosa-dosa mereka, maka sesungguhnya manusia itu merasakan suatu kebahagiaan hidup. Ada ketenangan jiwa, ada suatu kebahagiaan hati yang dirasakan oleh manusia. Kenapa? Nggak ada beban lagi. Orang kalau sudah punya dosa pasti merasakan suatu beban. Sebab kenapa? Dosa itu selalu menghantui kita. Apabila kita telah melakukan dosa, apapun bentuk dosanya, maka dosa itu terus-menerus menghantui kita. Kita merasa dalam keadaan bersalah dan bersalah. Kenapa? Dosa itu bukanlah yang terbaik untuk kita. Makanya ketika kita berdosa, hati kita menjadi gelisah, pikiran kita enggak tenang. Obatnya apa? Minta ampun kepada Allah. Nah, 10 kedua inilah kesempatan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah. Sebab kenapa? Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah suka kepada hambanya yang minta ampun kepadanya. Allah suka pada hambanya yang selalu beristighfar kepadanya. Kenapa? Semakin manusia itu minta ampun kepada Allah, tentulah dosanya semakin hilang. Semakin minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tentulah dekat kepada kebaikan. Semakin minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tentulah jalan kemudahan akan kita dapatkan. Berbeda dengan dosa yang kita lakukan. Kalau dosa yang kita lakukan setiap menit, setiap jam, setiap hari, bahkan setiap tahunnya makin bertambah, maka kegelisahan hati tadi akan juga ikut bertambah. Makanya banyak kita lihat perbedaannya adalah ketika seseorang itu banyak dosanya, banyak kesalahannya, dan tidak pernah minta ampun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita lihat daripada wajahnya. Wajahnya tidak ceria, wajahnya tidak cemerlang, wajahnya tidak berseri. Kenapa? Dosanya memberikan suatu input kepada wajahnya, memberikan suatu gambaran kepada wajahnya. Semakin banyak orang melakukan dosa, maka wajahnya semakin suram. Itulah dampaknya dosa dalam kehidupan manusia. Maka seharusnya manusia itu selalu minta ampun kepada Allah. Jangankan kita manusia biasa yang selalu melakukan salah dan dosa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah melakukan suatu dosa atau terpelihara dari Allah Subhanahu wa taala alias maksum, Rasulullah tetap beristighfar kepada Allah.
Bahkan banyak istighfar Rasulullah luar biasa. Nggak mampu kita sayangi. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Apalagi kita yang penuh kesalahan dan dosa. Itulah bagian malam yang kedua, malam maghfirah yang penuh dengan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian yang ketiga, 10 yang ketiga adalah bagian yang di dalamnya bebas daripada api neraka. Luar biasa. Ketika kita mendapatkan bagian malam yang ketiga ini, atau 10 malam yang ketiga ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas daripada api neraka. Bahkan pada bulan Ramadan itu diberikan kesempatan emas 1 malam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinamakan dengan malam Qadar, yang Allah mengatakan bahwasanya malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jika kita meraihnya dari awal dan mendapatkan malam Qadar itu, maka sungguh kita termasuk hamba Allah yang beruntung. Maka di ketika itu kita sempat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan pengajian yang singkat ini memberikan suatu pengetahuan dan ilmu bagi kita, bahwasanya Ramadan itu sesungguhnya diberikan kesempatan emas oleh Allah, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Maka jangan pernah lewatkan 1 detik pun Ramadan ini dengan tidak mencari pahala kepada Allah. Sebab kenapa? Waktu yang berlalu itu, walaupun 1 detik, tidak akan pernah kembali lagi kepada kehidupan kita. Jadi manfaatkanlah maksimal ini semaksimal mungkin agar kita menjadi orang yang beruntung di bulan Ramadan ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Oke, baiklah, terima kasih banyak ya.